Salam damai sejahtera di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Shalom, selamat pagi dan semangat pagi. Jumpa kembali dalam renungan pagi kita untuk hari ini, 5 April 2022, dengan judul Mari Aku Akan Mengajar Engkau. Sebelum kita lanjutkan, mari kita berdoa. Bapa kami dalam sorga, terima kasih untuk kebaikan Tuhan yang kami rasakan hingga di pagi hari ini. Memulaikan semua aktivitas kami hari ini, kami mendahuluinya dengan mendengarkan pekabaran firman Tuhan. Biarlah firman-Mu boleh menjadi inspirasi dalam hidup kami, menjadi makanan rohani bagi kami, menguatkan kami sepanjang hari ini, bahkan sepanjang kehidupan kami. Terpujilah nama Tuhan, dalam nama Yesus kami telah berdoa. Amin. Sekali lagi renungan pagi kita untuk hari ini 5 April 2022 dengan judul Mari Aku Akan Mengajar Engkau. Dan ayat tema kita Mazmur 34 ayat 12. Marilah anak-anak, dengarkanlah aku, takut akan Tuhan akan kuajarkan kepadamu. Sekali lagi Mazmur 34 ayat 12. Marilah anak-anak, dengarkanlah aku, takut akan Tuhan akan kuajarkan kepadamu. Jadi Tuhan akan mengajar kita. Roh Kudus menerangi kegelapan hati kita, memberitahukan kebodohan kita, dan memahami dan menolong kita dalam segala kebutuhan kita. Namun pikiran kita harus tetap mencari Allah. Jika keduniawian diizinkan masuk, kita tidak memiliki keberanian untuk melihat kepadanya yang merupakan sumber kekuatan dan hikmat. Berdoalah senantiasa saudara dan saudari dengan menadahkan tangan yang suci tanpa marah dan tanpa perselisihan. Sampaikan permohonanmu kepada tahta kasih karunia dan bersandarlah pada Allah setiap jam dan setiap saat. Pelayanan kepada Kristus akan mengatur hubunganmu dengan sesama manusia dan membuat hidupmu menghasilkan perbuatan baik. Janganlah ada yang berpikir bahwa sikap mementingkan diri, mengutamakan diri, dan pemanjaan diri selaras dengan roh Kristus. Dalam kehidupan setiap pria dan wanita yang telah bertobat, ada tanggung jawab yang tidak dapat kita anggap ringan. Cara-cara dunia janganlah dipraktekkan oleh anak-anak Raja Surgawi. Perjuangan yang sulit untuk menaklukkan diri, untuk kekudusan dan surga, adalah perjuangan seumur hidup. Tidak ada pembebasan dalam terang ini. Usaha harus dilakukan terus-menerus dan dengan tekun. Integritas Kristen harus dicari dengan energi yang tak tertahankan dan dipelihara dengan ketetapan tujuan yang teguh. Pengalaman religius yang sejati terungkap dan diperkuat. Kemajuan berkelanjutan, peningkatan pengetahuan dan kekuatan dalam firman Tuhan adalah hasil alami dari hubungan penting dengan Tuhan. Terang kasih suci akan tumbuh semakin terang sampai hari yang sempurna. Jadi Tuhan memanggil kita dan Dia mau mengajar kita. Apa yang diajarkan kepada kita, yang mau diajarkan kepada kita sebenarnya adalah sifat-sifat daripada Allah yang ditampilkan ketika Yesus melayani di atas dunia ini. Jadi hubungan kita dengan Tuhan akan ditampilkan lewat tabiat kita yang sepadan dengan tabiat Kristus. Pelayanan kepada Kristus akan mengatur hubungan kita dengan sesama. Itu adalah tujuan akhir daripada memiliki tabiat seperti Kristus, yaitu kita memiliki hubungan yang baik dengan sesama kita, dan itu membuat hidup kita menghasilkan perbuatan baik. Percuma kalau kita bilang kita mengenal Yesus, sedangkan perbuatan kita kepada sesama kita tidak baik, tidak mencerminkan Yesus itu sendiri. Itulah sebabnya pekabaran yang paling indah, pekabaran yang paling bermanfaat bagi orang lain adalah tabiat kita sendiri. Kalau kita bilang kita adalah pengikut Yesus, maka kita pasti harus menampilkan tabiat Yesus kepada orang di sekitar kita. Dan ini adalah perjuangan yang sulit, karena
namanya menaklukkan diri, namanya bagaimana kita mau kikis cinta diri. Ini adalah perjuangan yang bukan mudah. Tetapi kita selalu harus ingat bahwa kalau Yesus telah menang dan Dia ingin memenangkan kita, maka kita mampu melalui semua tantangan hidup yang kita hadapi setiap hari. Hari ini kita perlu berketetapan, perlu mengambil keputusan. Mari datang kepada Tuhan, belajar sifat-sifatnya, lalu tampilkan sifat Kristus dalam kehidupan kita kepada orang lain di sekitar kita. Dengan demikian, maka bukan hanya kita disiapkan bagi kerajaan sorga, tapi orang lain di sekitar kita juga disiapkan bagi kerajaan surga. Puji Tuhan, terima kasih, dan kita akhiri pekabaran pada pagi ini di dalam doa. Kita berdoa. Bapa kami dalam sorga, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu yang kami dengarkan. Bahwa yang paling terpenting Tuhan mau ajarkan kami adalah kami memiliki tabiat seperti Kristus. Dan itu ditampilkan lewat kebaikan kehidupan kami yang kami tampilkan kepada orang lain di sekitar kami. Apa yang kami tampilkan kebaikan itu adalah merupakan karakter Tuhan, karakter Yesuslah yang kami tampilkan. Kami rindu Yesus ada di dalam hidup kami, dan yang ditampilkan dalam kehidupan kami adalah Yesus itu sendiri. Bapa di surga, meteraikan firman-Mu di hati kami hari ini. Pelihara kami hari ini dalam setiap tugas dan tanggung jawab kami. Kami serahkan dalam tangan Tuhan. Apapun kami hadapi, apa yang kami jumpai di tangan kami dapat melakukan, kerjakannya dengan penuh rasa tanggung jawab. Berkati kami hari ini, biar dapat menjadi surat yang dapat dibaca oleh orang lain. Melalui kehidupan kami, ada satu jiwa yang boleh dimenangkan kepadamu pada hari ini. Terpuji nama Tuhan, dan biarlah berkat anugerah Tuhan melimpah-limpah dalam hidup kami. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terpujilah nama Tuhan. Dalam nama Yesus kami telah berdoa. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Sampai jumpa besok. Shalom.